Shalom, selamat pagi semuanya. Apa ada sukacita baru pada pagi hari ini? Oke, sebelum kita memulai renungan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Tuhan Yesus Kristus, kembali kami menghadap-Mu, mengucap syukur atas hari yang baru yang telah Engkau berikan kepada kami, serta atas nafas kehidupan yang boleh kami masih terima pada pagi hari ini. Terima kasih pula kami telah diberikan istirahat tidur yang cukup yang tentunya berguna bagi jiwa dan raga kami. Ya Bapa, hari ini kami akan menjalani aktivitas dengan penuh sukacita-Mu, dalam kebenaran-Mu, dan dalam kekuatan-Mu. Dan kami yakin bahwa semua perkara dapat kami tanggung karena Engkau besertaku. Curahkanlah berkat-Mu yang cukup bagi kami, agar ketika kami kekurangan, kami tidak memalukan-Mu dengan mencuri apa yang bukan menjadi hak dari kami. Ketika kami berlebihan, kami tidak menjadi sombong dan menyangkal kebaikan-Mu. Inilah doa pagiku ya Tuhan. Dan sebentar kami akan memulai renungan pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberikan kebijaksanaan, hikmat, sehingga kami dapat mendengarkan dan melakukan sesuai dan seturut dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami kantongi ini, doa ini hanya ke dalam nama-Mu saja. Haleluya, amin. Tema kita pada pagi hari ini yaitu pembaharuan roh. Mari kita buka kitab kita dalam Yehezkiel 36 ayat 26 yang berbunyi, "Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat." Amin. Sebelum bertobat, Paulus dikenal sebagai penganiaya umat Kristen. Ia adalah seorang Farisi yang sangat taat pada hukum Taurat. Pertobatan Paulus terjadi di jalan menuju Damsyik, di mana ia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. 3 hari lamanya, Paulus menjadi buta dan selama itu ia berdoa puasa. Kesembuhan yang akhirnya diterima Paulus disertai dengan baptisan dan kepenuhan Roh Kudus. Sejak saat itu, Paulus mengalami hidup bersama Yesus setiap hari. Rohnya bertumbuh dan berkembang dengan pesat, bahkan pertumbuhan rohaninya mengalami percepatan melampaui rata-rata pengikut Yesus yang lainnya. Satu ketika, Paulus bertemu dengan seorang hamba perempuan yang di dalam dirinya terdapat roh jahat yang merasukinya. Karena merasa terganggu, Paulus berkata kepada roh itu supaya pergi keluar dari diri hamba itu. Paulus tidak perlu berteriak dengan suara keras, ia cukup berkata saja. Hebatnya, seketika itu juga keluarlah roh jahat itu. Kejadian ini memperlihatkan betapa roh kuasa dan pengurapan yang ada pada Paulus sangat luar biasa. Itu semua bisa terjadi sebab Paulus hidup bersama Yesus setiap hari. Hari ini, mari kita ambil langkah untuk hidup di dalam Yesus setiap harinya dengan sungguh-sungguh, bertumbuh dan berkembang di dalam Tuhan Yesus. Maka otoritas ilahi serta kuasa Tuhan akan semakin bertambah besar di dalam hidup kita. Kita akan mampu memerintahkan roh kekalahan, kemiskinan, dan ketidakmampuan itu keluar dari hidup kita, dan kita akan mengalami kemenangan setiap harinya. Oke teman-teman, berikut ada beberapa pertanyaan yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita dan kita renungkan. Yang pertama, bagaimanakah kondisi kerohanian kita pada saat ini? Dan yang kedua, perbedaan apakah yang kita rasakan dalam roh kita ketika kita hidup di dalam Yesus? Yang ketiga, apa komitmen kita untuk dapat senantiasa hidup di dalam Yesus? Oke teman-teman, jadi inti dari renungan kita pada pagi hari ini adalah ketika kita hidup di dalam Yesus, roh kita akan diperbaharui. Oke, sampai sini saja renungan pagi kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Ya Bapa, firman-Mu meneguhkan kami bahwa ketika kami hidup di dalam Engkau, maka roh kami diperbaharui. Tuntun kami ya Bapa, agar kami dapat senantiasa hidup di dalam Engkau. Kiranya apa yang renungan hamba-Mu ini sampaikan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.